Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita masih di bab yang kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas fungsi kuadrat, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik koordinat yang dilalui grafik. Yang kedua, dapat menentukan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Baik, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share terlebih dahulu agar menambah motivasi kami dalam pembuatan video-video berikutnya. Baik, sebelum belajar, kita berdoa seperti biasa agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan, yaitu menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi. Pada materi ini kita akan mempelajari dan menganalisis cara menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi. Informasinya adalah sebagai berikut. Jadi ada dua bentuk informasi. Yang pertama bisa berbentuk titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Misalnya adalah titik potong pada sumbu X, titik potong pada sumbu Y, kemudian titik puncak dan sumbu simetri, atau beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, ini merupakan sumber informasi yang agak istimewa yang dapat memudahkan kita dalam penyelesaian soal tersebut. Informasi yang kedua yaitu bisa berbentuk gambar grafik. Nah, pada intinya dari gambar grafik ini nanti juga kita akan menentukan titik-titik minimal 3 buah titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Jadi kalau yang diketahui adalah gambar grafiknya, berarti kita harus mencari minimal 3 buah titik yang dilalui oleh grafik tersebut, sehingga kita bisa menentukan grafik fungsi yang diminta. Kita ingat kembali bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau boleh juga y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana nanti dalam menentukan fungsi kuadrat berarti kita harus mencari nilai a, b, dan c dari informasi-informasi yang diketahui. Jadi di sini intinya dalam menentukan fungsi kuadrat kita mencari rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nanti kita akan mencari nilai a, nilai b, dan nilai c dari informasi-informasi yang ada di soal tersebut. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Nah, dalam menentukan fungsi kuadrat minimal kita harus mempunyai 3 titik koordinat minimal ya. Atau kalau titiknya banyak, kita harus mengambil 3 titik sebagai batas minimal. Langkah-langkah yang akan kita kerjakan jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda adalah langkah yang pertama mensubstitusikan ketiga titik koordinat tersebut ke dalam fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sehingga didapat 3 buah persamaan dengan 3 variabel a, b, dan c. Kita sebut persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Langkah yang kedua, mengeliminasi C dari persamaan 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Jadi di sini ada 3 pilihan, ya. Bisa 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Tapi kita harus mengambil 2 di antara 3 pilihan ini, ya. Jadi kita harus mengambil 2 di antara 3 pilihan ini, sehingga diperoleh 2 buah persamaan dengan 2 variabel a dan b. Nah, di sini kita sebut persamaan 4 dan persamaan 5.
Langkah yang ketiga, mencari nilai A dan B dari persamaan 4 dan persamaan 5 dengan cara eliminasi dan substitusi, sehingga didapat nilai A dan B. Langkah yang keempat, mencari nilai C dengan cara mensubstitusikan nilai A dan B ke persamaan 1 atau persamaan 2 atau persamaan 3, sehingga didapat nilai C. Langkah yang kelima adalah mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi dari ini bisa kita lakukan 5 langkah ini, ya. 5 langkah jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda. Ini langkah yang umum, ya, tapi nanti dalam perjalanan bisa saja ada titik-titik yang istimewa sehingga bisa lebih mudah kita mengerjakannya. Ini secara umum, ya. Baik, langsung saja kita lihat contoh pertama. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik yang melalui titik P 2,7, Q 1,2 dan R min 2,3. Jadi ini gambarannya ada grafik melalui titik P, Q dan R. Tapi grafiknya tidak digambar. Di sini hanya diketahui grafik melalui titik P 2,7, titik Q 1,2 dan R min 2,3. Kita coba mengikuti langkah-langkah penyelesaian. Langkah yang pertama, mensubstitusikan ketiga titik tersebut ke dalam fungsi f(x), yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c, dalam rangka mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Yang pertama titik 2,7. Nah, di sini nanti x-nya kita ganti dengan 2, ya. X kuadratnya kita ganti dengan 2, artinya kalau x kuadrat berarti menjadi 2 kuadrat. Kalau di sini x berarti nanti menjadi 2, ya. Jadi x-nya kita ganti dengan 2. Kemudian fx-nya kita ganti dengan 7. Sehingga kalau 2 kuadrat berarti 4, 4A ditambah B dikali 2, 2B. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C. Maka hasilnya 4A ditambah 2B tambah C sama dengan 7. Ini kita sebut persamaan yang pertama. Kemudian melalui titik Q 1,2, langsung saja kita masukkan juga. X-nya kita ganti dengan 1 dan fx-nya kita ganti dengan 2. 1 kuadrat 1 dikali A 1A atau A, B dikali 1B tambah C. Berarti di sini hasilnya A tambah B tambah C sama dengan 2. Ini persamaan yang kedua. Kemudian yang melalui titik R min 2,3, X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 kuadrat 4 kali A 4A, min 2 kali B min 2B tambah C. Berarti 4A dikurang 2B tambah C sama dengan 3. Ini persamaan yang ketiga. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita hilangkan C dengan cara eliminasi dari persamaan 1 dan 2, atau persamaan 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Nah, di sini kita eliminasi. Mengeliminasi nilai C dari persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Jadi kita pilih 2 di antara 3, ya. Yang pertama persamaan 1, persamaan 2. Nah, di sini kita eliminasi. Di sini C-nya sama, ya, C-nya sama. Berarti supaya C-nya tereliminasi atau hilang, eliminasi ini artinya menghilangkan, ya, menghilangkan nilai C. Supaya ini C-nya hilang karena kedua-duanya positif atau nanti kedua-duanya negatif, maka kita kurangi. Berarti 4A tambah 2B tambah C sama dengan 7, dikurang A tambah B tambah C sama dengan 2, dikurang, ya. Kita kurang dari belakang boleh atau dari depan juga boleh. 4A dikurang A, 4 dikurang A ini berarti 1, 4 dikurang 1A berarti 3A. 2B dikurang 1B berarti 1B. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang keempat. Kemudian persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga juga kita eliminasi C-nya, karena C-nya di sini sama. Jadi kita kurang juga, berarti A dikurang 4A, 1 dikurang 4A berarti min 3A. B dikurang min 2B, min dikali min plus jadi 3B.
2 dikurang 3 sama dengan min 1. Ini persamaan yang kelima. Kemudian dari persamaan 4 dan 5, ini kita langkah yang ketiga mencari nilai A dan B dari persamaan 4 dan 5 dengan cara mengeliminasi dan substitusi. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, kebetulan di sini 3A dan ini min 3A, ini sama. Yang beda adalah positif dan negatifnya saja. Kalau yang sama ini beda tanda positif dan negatifnya, maka di sininya harus kita tambah, ya. Kalau tadi ini yang sama-sama positif, kita kurang. Ini juga sama-sama positif, kita kurang. Nanti kalau sama-sama negatif juga harus dikurang. Kalau ditambah itu untuk yang beda tanda, 3A min 3A dikurang. Berarti yang atas persamaan 4 dikurang yang bawah, maka 1 ditambah ini ya, 1 ditambah 3B 4B, 5 ditambah min 1 jadi jadi 4 ya. Artinya 5 ditambah min 1. Maka B-nya adalah 4 dibagi 4 atau 1. Dapat B-nya kita substitusikan dari persamaan 4 ini, dari B sini kita masukkan ke dalam persamaan yang keempat ya. Kita substitusikan artinya kita masukkan, kita ganti ya. A-nya, B-nya dengan angka yang sudah didapat yaitu 1. Maka 3A tambah 1 sama dengan 5. 3A sama dengan 5 dikurang 1. A-nya sama dengan 3A sama dengan 4. Maka A-nya 4 per 3. A-nya sudah ada 4 per 3. B-nya sudah ada 1. Tinggal mencari C. C yaitu mengikuti langkah yang keempat. Nilai A dan B kita masukkan ke dalam persamaan 1 boleh, persamaan kedua boleh, persamaan yang ketiga juga boleh. Tapi kita dalam memilih ini mencari yang lebih mudah. Yang lebih mudah adalah persamaan yang kedua karena koefisiennya tidak terlalu banyak, yaitu A tambah B tambah C sama dengan 2. Jadi nilai B dan A kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Maka menjadi A-nya kita ganti dengan 4 per 3, B-nya kita ganti dengan 1, C sama dengan 2, maka kita pindahkan 4 per 3 dan 1-nya menjadi 2 dikurang 4 per 3 dikurang 1. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 6 per 3 dikurang 4 per 3 dikurang 3 per 3. 6 dikurang 4, 2, 2 dikurang 3, min 1. Jadi hasilnya min 1 per 3 C-nya. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Tinggal langkah yang kelima adalah mengganti, memasukkan ke dalam rumus fungsi yang tadinya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka menjadi 4 per 3x kuadrat ditambah 1x, 1 nggak perlu ditulis, dikurang 1 per 3. Ini jawabannya. Ya. Langkah-langkahnya harus diperhatikan. Karena ini awalnya memang terasa sulit, tapi kalau kita perhatikan langkah demi langkah, ya mudah-mudahan insya Allah akan menjadi lebih mudah. Yang penting teratur dulu dalam mengerjakan. Ya. Kalau teratur, mudah-mudahan akan menjadi lebih mudah. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu tentukan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini. Nah, di sini ada gambar grafik, ditanyakan juga fungsi kuadratnya. Tadi saya katakan untuk menentukan grafik kita harus mencari minimal 3 titik ya, minimal 3 titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, sekarang kita lihat grafiknya, kita mencari titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini salah satu titiknya adalah 2,7, kemudian ini titik yang kedua 1,3 dan ini titik yang ketiga 0,1. Jadi titik yang dilalui adalah 2,7, 1,3 dan 0,1. Adakah di antara tiga ini titik yang istimewa? Oh, ada, ini titik potong pada sumbu Y yaitu 0,1. Maka harus untuk memudahkan kita mulai dari 0,1 ini. Kita substitusikan titik tersebut. Kita ambil dari 0,1 karena ini adalah titik potong pada sumbu Y ya. Untuk memudahkan 0,1 kita masukkan ke dalam rumus fungsi, X-nya kita ganti dengan 0 ya.
dan fx-nya kita ganti dengan 1, 0 di sini, maka hasilnya C-nya sama dengan 1. 0 kuadrat 0, 0 dikali A 0, B dikali 0, 0, maka C sama dengan 1. Nah, C-nya sudah kita dapat 1, tinggal kita mencari A dan B. Kita lihat dari titik yang kedua 1,3. Nah, kita masukkan satunya, X-nya kita ganti dengan 1, 1 kuadrat 1, B dikali 1, 1, maka C-nya di sini 1, C-nya langsung kita isi ya, karena sudah ada C-nya 1, maka kita dapat 2 sama dengan A tambah B. Ini kita sebut persamaan yang pertama, karena ini masih ada 2 variabel. Kemudian titik yang ketiga yaitu 2,7. Kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 2, 2 kuadrat, yaitu 4, 4A, 2 dikali B, 2B, sama 1, satunya pindahkan ke kiri, jadi 6 sama dengan 4A tambah 2B. Dibagi 2 ya, karena ini bisa dibagi 2 semuanya. Semuanya kita bagi 2 menjadi 6 dibagi 2, 3, 4 dibagi 2, 2, dan 2 dibagi 2, 1. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Kemudian langkah berikutnya, ini karena di sini persamaan 1 dan 2, kita mencari A dan B, eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Maka persamaan satunya A plus B sama dengan 2, persamaan 2-nya 2A plus B sama dengan 3. Jadi kita lihat di sini B-nya sama ya, maka kita kurang. 1 dikurang 2A berarti min 1A, 2 dikurang 3, ini min 1 juga. Jadi A-nya min 1 dibagi min 1 atau A-nya sama dengan 1. A-nya sudah dapat 1, kita cari B. Jadi kita substitusikan nilai A ke persamaan 1. Ada 2 pilihan, bisa persamaan 1, bisa persamaan 2. Tapi lebih mudah persamaan 1 ya, karena di sini tidak ada koefisiennya. Maka A-nya kita ganti dengan 1. Kita dapati A tambah B sama dengan 2, A-nya kita ganti dengan 1, satunya pindah ke kiri, jadi 2 dikurang 1 sama dengan B, jadi B sama dengan 1. Dapat A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus fungsi, A-nya kita diganti dengan 1, B-nya kita ganti dengan 1, dan C-nya juga kita ganti dengan 1. Kemudian dalam rumus fungsi tersebut, 1 tidak perlu ditulis, yang ada X-nya, yang di C tetap ada. Jadi ini hasilnya. Inilah rumus fungsi dari grafik yang ditunjukkan di soal ini. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Yang nomor 3 masih gambar, tentukan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini juga kita harus mencari 3 titik ya. 3 titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Di sini sudah ada titik min 1,3, 1, min 3, dan 4,0. Jadi ada 3 titik di sini. Nah, kemudian di sini titik yang istimewanya tidak ada. Jadi kita langsung saja mensubstitusikan titik-titik tersebut ke dalam fungsi X ya. Jadi persamaan pertama ini ya, 3 sama dengan A dikurang B tambah C. Persamaan yang kedua melalui 1, min 3. Ini hasilnya persamaan yang kedua. Dan yang ketiga melalui 4,0, X-nya diganti dengan 4. Hasilnya adalah ini. Kemudian kita kawinkan, kita eliminasi. Kita mencari A dan B, A, B, C. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ternyata kita bisa mengeliminasi A dan C ya. Kita lihat di sini ya. Karena di sini sama A-nya dengan C. Persamaan 1 dan 2, kita lihat A-nya ini A sama, ini juga sama. Jadi kalau dua-duanya positif, ini juga dua-duanya positif, kita tambah. Maaf, kita kurang ya. Kalau kedua-duanya negatif juga kita kurang. Kalau satu positif, satu negatif baru ditambah. Maka kita kurang 3 dikurang min 3, min dikali min jadi plus 6 ya. Min B dikurang B, min 1 dikurang 1 jadi min 2B. Min 2B sama dengan 6.
maka B-nya sama dengan 6 per min 2 sama dengan 3. B-nya dapat 3. Kemudian mencari C dan A. Nah, kita eliminasi dulu. Eliminasi C dari persamaan 1 dan 3. Nah, eliminasi C persamaan 1 dan 3. Nah, di sini C-nya sama-sama positif, berarti kita kurang. Kita dapati 16A dikurang 1A berarti 5A. 4B dikurang 1B berarti min kali min jadi plus 5B. Jadi 15A ditambah 5B sama dengan min 3 sama dengan, ini adalah persamaan 4. B-nya sudah ada min 3. Nah, nanti B-nya kita masukkan ya. Dari sini B-nya sudah ada min 3, kita masukkan ke dalam persamaan yang keempat. Kita substitusikan. Ini B-nya min 3, persamaan 4-nya adalah 15A, tambah 5B sama dengan min 3. B-nya min 3, min 5 dikali min 3 jadi min 15. Min 15-nya pindah ke kanan jadi plus, maka 15A sama dengan 12. A-nya 12 per 15 disederhanakan menjadi 4 per 5. A-nya sudah dapat 4 per 5, B-nya min 3, tinggal mencari C. Maka substitusikan B dan A ke persamaan yang satu. Persamaan 1 boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Tapi kelihatannya lebih mudah persamaan yang satu. Ini harus pilihan ya. Cari yang lebih mudah, boleh persamaan 1, persamaan 2, boleh persamaan ketiga. Kita pilih persamaan 1, kelihatan angkanya yang lebih mudah. Maka persamaan 1, A dikurang B ditambah C sama dengan 3. A-nya adalah 4 per 5, dikurang B-nya min 3 sama dengan 3. Min dikali min jadi plus ya. Maka C-nya adalah 3 dikurang 3 dikurang 4 per 5. 3 dikurang 3, 0. Dikurang 4 per 5 dari C-nya min 4 per 5. A-nya 4 per 5, B-nya min 3, C-nya min 4 per 5. Maka kita masukkan ke dalam rumus fungsinya menjadi 4 per 5x kuadrat. Ini A-nya 4 per 5, B-nya min 3, C-nya min 4 per 5. Nah, ini min dikali min, plus dikali min ya. Ini juga plus dikali min. Jadi hasil akhirnya 4 per 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 per 5. Nah, ini hasilnya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan kalau diamati pelan-pelan, nah, mungkin bisa lebih mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan, masih ada 3 lagi ya. Yang kedua, jika diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini, langkah yang pertama, titik potong pada sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Maka fungsi X menjadi A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. X1 dan X2-nya mengambil dari titik potong pada sumbu X tersebut. Langkah yang kedua, titik potong pada sumbu Y adalah 0,Y1, sehingga fungsi 0 menjadi Y1. Kita masukkan di sini, F0-nya kita ganti dengan Y1, maka seperti ini. Nanti dari sini kalau kita selesaikan terus, kita dapati nilai A. Kalau A-nya sudah dapat, maka kita substitusikan nilai A ke dalam ini ya, ke dalam rumus fungsi yang pertama tadi. Nanti diselesaikan, maka didapatlah rumus fungsinya. Kita coba. Diketahui titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Contoh, tentukan fungsi kuadrat dari grafik di bawah ini. Nah, ini grafiknya. Nah, kalau kita melihat grafik seperti ini, kita harus mencari dulu 3 titik yang dilalui oleh grafik. Nah, untuk mencari 3 titik yang dilalui oleh grafik, ini banyak ya kelihatan titiknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 titik yang kelihatan di sini. Tapi kita mengambil 3 titik. Kita cari titik yang istimewa, ada nggak? Titik yang istimewa yang bagaimana? Yaitu titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y.
Dan ini ada titik potong pada sumbu X, ini ada 1, ini 2 titik potong pada sumbu X-nya. Dan titik potong pada sumbu Y-nya juga ada ini, ya. Maka kita tentukan titik potongnya. Titik potong pada sumbu X adalah 4,0 dan 1,0. Titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Sehingga kita masukkan titik potong pada sumbu X-nya ke dalam rumus fungsi. Ini X1-nya 4, X2-nya 1, menjadi Fx sama dengan A dikali X dikurang 4 dikali X dikurang 1. Kemudian langkah yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Ini ya, jadi kita masukkan F0-nya, X-nya kita ganti dengan 0, kemudian F0-nya ini kita ganti dengan 4. 0 dikurang 4 min 4, 0 dikurang 1 min 1, min 4 dikali min 1, 4 ya. Jadi 4A dikali A, maka A-nya adalah 4 dibagi 4 atau A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sudah dapat, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus fungsi yang pertama. Fx sama dengan A dikali X dikurang 4 dikurang 1. A-nya 1, berarti di sini 1. Berapapun kalau dikalikan dengan 1, tetap berarti ya sudahlah 1, nggak usah kita dalam perkalian kita biarkan saja, sehingga yang kita kali adalah yang di dalam kurung sini. Jadi X dikali X kuadrat, X dikali 1 min 1X, kemudian di sini min 4 dikali X min 4X, min 4 dikali min 1, min dikali min jadi plus 4. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min X dikurang 4X plus 4. Kemudian di sini ada dua suku yang sama, min X dikurang 4X. Artinya min 1X dikurang 4X. Min 1 dikurang 4 menjadi min 5X. Jadi fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Kelihatan lebih mudah ya kalau ada titik yang istimewanya. Ini titik istimewanya, titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kita lanjutkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya menambah motivasi dalam pembuatan video berikutnya. Yang ketiga, jika diketahui titik potong pada sumbu X dan titik puncak. Nah, ini langkah-langkahnya. Dengan memanfaatkan sumbu simetri, didapat titik potong pada sumbu X yang kedua, yaitu X2,0. Sehingga titik potong pada sumbu X, X1,0 dan X2,0. Langkah yang kedua, titik potong pada sumbu X, kita masukkan ke dalam rumus fungsi yang seperti tadi. Dan kita dapat titik puncaknya juga kita masukkan ke dalam rumus fungsi. Nanti kita dapatin nilai A. Sehingga kalau sudah dapat A, kita tinggal substitusikan A-nya ke dalam rumus fungsi yang pertama tadi. Ya, kita langsung contohkan saja. Contoh yang ketiga, tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut ini. Di gambar ini cuma ada dua titik, yaitu memotong sumbu X min 1,0 dan titik puncaknya 1, min 4. Di sini juga ada sumbu simetri ternyata. Ya, ada sumbu simetri melalui titik puncak. Ini sumbu simetrinya. Sehingga kita dapat memperoleh titik pada sumbu X, yaitu min 1,0 dan titik puncaknya 1, min 4. Dengan memanfaatkan sumbu simetri X sama dengan 1, berdasarkan sifat sumbu simetri, titik potong pada sumbu X yang lain adalah, nah ini sumbu simetri, maka kalau ini kita cerminkan, ada bayangannya di sini ya. Nah, di sini dia jatuhnya. Karena jarak ini ke cermin, ke sumbu simetri, harus sama dengan jarak bayangannya. Maka didapat titiknya di sini yaitu 3,0. Jadi, setelah kita memanfaatkan sumbu simetri, maka pada gambar ini menjadi ada 3 buah titik ya, yaitu titik min 1,0, 1, min 4 dan 3,0. Ini kita dapati dengan memanfaatkan sumbu simetri. Kemudian langkah yang pertama, berarti titik potong pada sumbu X-nya adalah min 1,0 dan 3,0.
Kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Ini min dikali min jadi plus ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama, kemudian langkah yang kedua, titik puncaknya berarti P-nya adalah 1, X-nya kita ganti dengan 1, Fx-nya kita ganti dengan min 4. Jadi ini X-nya kita ganti dengan 1, ini X-nya kita ganti dengan 1, Fx-nya kita ganti dengan min 4, kita selesaikan. 1 tambah 1, 2, 1 dikurang 3, min 2. Nah, sehingga ini kita kalikan, 2 dikali min 2, min 4. Jadi A-nya adalah 4 per 4 atau A sama dengan 1. A-nya min 4 per min 4, sehingga A-nya sama dengan 1. Sudah dapat A-nya, tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus fungsi yang ada yang ini tadi. Ya, A-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 kita dalam perkalian kita biarkan saja. Kemudian yang kita kalikan adalah X plus 1 dikali X min 3. Nah, ini kita kalikan. Biasa perkaliannya ya. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 3, min 3X. 1 dikali X, 1X. 1 dikali min 3, min 3. Sehingga kita dapati X kuadrat min 3X plus 1X min 3. Nah, ini min 3X plus 1X. Min 3 plus 1 jadi min 2X. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat min 2X min 3. Ya, itu grafik fungsi kuadratnya. Bisa dipahami ya? Ya mungkin perlahan-lahan nanti bisa dipahami. Kalau memang agak sulit, diulang kembali videonya, dipahami baik-baik supaya bisa betul-betul dimengerti ya. Karena kalau tidak dimengerti, ya tentunya akan sia-sia. Harus diulang-ulang supaya bisa mengerti. Dan sebagai uji coba nanti tugasnya dikerjakan. Jadi nanti kamu betul-betul memahami atau tidak. Kalau bisa mengerjakan tugas, berarti kamu betul-betul memahami. Kita lanjutkan kembali. Yang keempat, jika diketahui titik potong pada sumbu Y dan titik puncak. Ini langkah-langkahnya. Jika titik potong pada sumbu Y 0,C, maka dengan memanfaatkan sifat sumbu simetri, didapat bayangan titik potong pada sumbu Y yaitu X, 0. Sehingga didapat 3 buah titik yaitu 0,C, X, C, dan titik puncak. Dengan memperhatikan ketiga titik, ada sebuah titik yang istimewa yaitu 0,C. Maka substitusikan 0,C ke dalam fungsi, didapati nilai C. Kemudian substitusikan X, C dan nilai C ke fungsi Fx sehingga didapati persamaan pertama. Kemudian substitusikan titik puncak dan nilai C ke fungsi Fx sehingga diperoleh persamaan yang kedua. Langkah ke-6, mencari nilai A dan B dengan cara mengeliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga didapat nilai A. Kemudian substitusikan nilai A ke persamaan 1 sehingga didapat nilai B. Nah, ini nanti bisa dibaca dan dipahami pelan-pelan ya. Kemudian langkah 7, substitusikan A, B, dan C ke fungsinya. Kita lihat contohnya jika diketahui titik potong pada sumbu Y dan titik puncak. Nah, ini gambarnya seperti ini. Titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,3 ya, 0,3. Titik puncaknya adalah min 2,1. Nah, dengan memanfaatkan sumbu simetri ya, kalau titik puncaknya ini, maka ini sumbu simetrinya ya. Maka kita cari bayangan dari 0,3 ya. Kita buat tegak lurus, maka bayangannya ada di sini dengan jarak yang sama. Berapa di sini titik koordinatnya? Nah, kita lihat di sini adalah min 4. Min 4,3 karena X-nya di sini adalah min 4. Berarti diperoleh titik min 4,3. Sehingga ada 3 titik yang kita peroleh yaitu 0,3, min 2,1, dan min 4,3. Ada nggak titik yang istimewa? Oh, titik yang istimewa ada yaitu 0,3. Maka 0,3 kita substitusikan ke dalam fungsi X. Kita dapati nilai C-nya adalah 3. Kemudian
min 2,1 kita masukkan ke dalam fungsi, kita dapati di sini sebagai persamaan ke 1. Min 1 sama dengan 2 dikurang B. Kemudian titik yang ketiga, min 4,3 kita masukkan ke dalam fungsi, kita dapati di sini 4A dikurang B sama dengan 0. Oh, ini dibagi 4 berarti semuanya dibagi 4 ya. 0 dibagi 4, 0, 16 dibagi 4, 4, min 4 dibagi 4, min 1. Kalau ini dibagi 2, min 2 dibagi 2, min 1, 4 dibagi 2, 2, min 2 dibagi 2, min 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, nanti kita lihat, kita eliminasi B-nya, karena B-nya di sini sama ya. Kebetulan negatif dua-duanya. Kalau negatif dua-duanya atau positif dua-duanya berarti tetap dikurang. 2A dikurang 4A berarti min 2A, min 1 dikurang 0 berarti min 1. Berarti A-nya adalah min 1 per min 2 atau 1 per 2. Dapat A-nya 1 per 2, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Berarti kita substitusikan ke 2A min B sama dengan min 1. A-nya kita ganti dengan setengah. Setengah dikali 2, 1. 1 dikurang B sama dengan min 1. Sehingga 1 yang ini kita pindahkan ke kiri jadi positif. B-nya negatif kita pindahkan ke kanan juga jadi positif. Sehingga nilai B-nya adalah 2. A-nya setengah, B-nya 2, dan C-nya adalah 3. Sehingga kita dapati fungsi kuadratnya adalah setengah X kuadrat ditambah 2B ditambah 2X ditambah 3. Ini fungsi kuadratnya. Demikian bisa dipahami ya. Nah, ini soal latihannya. Ya, tentukan fungsi kuadrat. Saya rasa soal latihan ini samalah dengan contohnya. Kalian tinggal memperhatikan contohnya saja supaya bisa dikerjakan dengan baik. Nanti coba dikerjakan ya di buku latihannya secara berurutan, perlahan-lahan. Memang belum bisa cepat karena masih meraba-raba ya. Kalau sudah bisa perlahan-lahan, nah nanti bisa kecepatannya ditingkatkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik sehingga bisa menyelesaikan soal latihan ini. Demikian apa yang kita pelajari kali ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas. Maka semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.